Selamat siang Kak Rizal. Selamat sore. Selamat sore Kak Rizal. Selamat sore Kak. Sore. Punten ya, baru sampai tadi. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Kak mengganggu waktu. Oh ya, aman. Oke, ini kita baru balik sekolah kalian. Sebenarnya tadi kita ada acara di UMS Kak, jadi sekalian kesini. Iya. Oke. Ini kalian mau belajar apa nih? Izin menanyakan untuk PDB ID yang kami kirim itu kira-kira sudah benar belum ya? Wait, kita cek bareng-bareng ya. Mungkin aku sekalian share screen. Ayo baik. Ngapain? Iya apa? Padang, kamu mau makan padang? Gitu. Kedengeran nggak? Iya, oke. Bentar ya. Iya. Udah ya? Udah share screen ya? Sudah. Oke. Kalau udah download sih ininya. PDB-nya ini kita cek dulu ya. Belum kita analisis. Kayaknya hari ini bisa sih analisis kalian. Cepet sih. Kan ini liganya nih. Gimana? Jadi kemarin kalian mau pakai apa nih? Soalnya kan yang di Flucea Indica kan cuma dikit doang. Oh ya Kak, ini saya sudah bikin spreadsheet yang terbaru yang gantinya kumis kucing itu. Saya izin kirim ya. Oh iya, monggo. Yang Indica. Ini bagus nih kalau yang di saya sapir ini Sapan ini dia banyak marker komponnya ini. Jadi kita dalam menemukan obat herbal tuh nggak salah-salah semua senyawa digunain loh. Nah ini misalnya kalau kalian cek nih ada glisin. Coba glisin itu apa? Ada yang tahu nggak? Glisin itu senyawa dalam asam aminonya bukan sih Kak? GLY. Jadi menurut kalian glisin ini merupakan metabolit sekunder atau metabolit primer? Kan kita targetnya metabolit sekunder nih. Iya. Berarti dia masuknya apa tuh? Kalau glisin? Glisin itu primer bukan Kak? Iya betul. Berarti kan dia nggak ini kan. Jadi kita jangan pakai glisin nih. Jadi glisin ini kita exclude harusnya nanti. Terus gallic acid itu ini pasti semua tanaman ada sih. Yang penting tanaman minyak klorofil hijau tuh dia gallic acid. Karena gallic acid ini antioksidan ya sama quercetin, semua tanaman ada. Jadi menurutku nggak usah pakai. Jadi saranku ya kalian pakai yang senyawa-senyawa yang unik-unik aja gitu. Boleh dikirim di mana yang terbaru? Oh, sudah saya kirim di grup ya Kak. Oh, di grup. Iya, kumis kucing kan? Iya. Ya benar kok. Iya kan? Iya. Jadi fokusnya metabolit sekunder. Kenapa sekunder? Iya, metabolit sekunder. Itu yang ini. Kak, saya izin bertanya Kak, kenapa kita fokusnya metabolit sekunder ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa kita pilih metabolit sekunder? Iya. Bentar, ini kita buka sekalian aja. Oh, ini duplikat ini. Ini nggak bisa di-pause. Oke, tadi menggunakan metabolit sekunder. Jadi kenapanya? Jadi metabolit sekunder itu kan sebenarnya adalah ini masih sama ya? Masih belutas satang. Coba aku terusin ya. Filenya itu bukan yang itu Kak, maaf, yang rumus molekul yang pakai bahasa Indonesia. Udah, bener. Sudah betul. Oh, ini nih. Kayaknya baru masuk ya. Kalau kita kan fokus saat kita dari juga udah.
Dan di mana ini ya? Ya. Metabolit. Nah, kenapa kita harus menggunakan ini? Oke, ini ada toxipol, oke. Jadi gini loh, apa metabolit primer itu kan kalau kalian ingat lagi ya, mungkin nggak tahu, kalian tidak tahu belum ya penjelasannya. Mungkin di bab metabolisme kelas 3 kan. Metabolit primer itu kan ada 4 kan penyusunnya. Di kerangka utamanya atau si building blocknya itu ada 4 macam kan. Pertama kan paling dalam itu kan DNA atau asam nukleotide. Asam nukleotide, jadi DNA itu biomolekul. Kemudian penyusunnya kan asam nukleotide kan ada timin, adenin, guanin, urasil, apalagi itu timin. Nanti kalau di RNA urasil ya itu harus adenin, guanin, guanosin, sitosin tuh. Kemudian kalau kita bergerak ke atas lagi DNA, nanti ada ketemu namanya protein. Protein itu kan building blocknya adalah amino acid, asam amino. Ya tadi misalnya glisin, arginin, tryptophan, isoleucin, prolin dan kawan-kawan ada 20 macam jenisnya. Kemudian nanti kalau bergerak lagi ke atas ada namanya karbohidrat ya, polisakarida. Ya contohnya ada maltosa, maltase, glukosa, galaktosa, terus laktosa dan kawan-kawannya. Apalagi yang belum disebut tuh, protein, karbohidrat, DNA, oh ya lipid, lemak. Lemak itu kan asam lemak tuh ya, asam lemak tuh banyak ya, ada yang asam lemak yang saturated fatty acid, ada yang unsaturated, ada yang jenuh tidak jenuh. Misalnya asam palmitat, misalnya asam lemak yang ada di minyak goreng itu kan palmitat kan dari palm. Palm itu kan minyak, palm itu kan dari sawit. Kemudian ada juga oleic acid dari zaitun misalnya, terus yang lain-lain. Jadi ada 4 macam. Nah, itu namanya metabolit primer. Nah, sedangkan metabolit primer itu adalah metabolit yang harus ada pada organisme yang hidup gitu. Kalau nggak ada keempatnya mati gitu loh. Makanya disebut dengan primer. Kalau nggak ada keempatnya, maka itu bukan dikatakan makhluk hidup karena makhluk hidup sederhana apapun, katakanlah kita bakteri lah, bakteri itu pasti punya keempatnya, DNA punya, lemak punya. Kalau nggak punya lemak, bakteri nggak, dia akan langsung lisis, akan mati karena yang membangun membran sel seluruh makhluk hidup, mau manusia, hewan, tumbuhan, bakteri itu adalah ada namanya fosfolipid kan. Fosfo itu fosfat, kemudian berikatan dengan lipid. Jadi fosfolipid, pasti ada lemaknya. Protein jelas ya, karena kalau nggak ada protein ya kita gimana mau hidup? Gimana misalnya bakteri mau dia bergerak, mau dia sintesis, mau dia menghasilkan struktur membran dan lain, kan protein. Jadi yang struktural, protein itu dibagi jadi 2, ada protein struktural, ada fungsional. Protein struktural itu yang membuat organisme itu menjadi kokoh, misalnya kolagen. Kemudian kalau bakteri ada namanya protein flagelin. Jadi protein-protein yang dia membuat kokoh, membuat dia itu bisa bergerak, misalnya protein-protein yang bisa membuat bergerak, mobilitas, itu namanya protein struktural. Nah, kalau protein fungsional itu contohnya adalah enzim. Ya, contohnya kayak yang kalian target ini namanya enzim ya, enzim. Misalnya enzim glikosidase apa nah itu namanya enzim, itu protein. Apalagi kalau misalnya DNA kan jelas ya, DNA untuk genetik, kemudian RNA untuk nanti ekspresi protein juga, kemudian polisakarida jelas. Nah, itu semua kan namanya metabolit primer. Jadi metabolit primer itu metabolit yang harus ada pada makhluk hidup gitu. Sedangkan ada turunan dari metabolit primer di mana disebut dengan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu jenisnya banyak gitu. Dan mungkin bisa baca di tesisku, aku udah jelasin beberapa tipe ya. Ada namanya flavonoid, kelas flavonoid. Belum, kita belum situ. Jadi ada 2 macam, ada yang metabolit sekunder tuh ada metabolit sekunder yang dia tidak memiliki susunannya cuma CHO, jadi karbon, hidrogen sama oksigen. Biasanya itu golongan fenilpropanoid. Kemudian nanti ada golongan yang punya nitrogen. Contohnya apa? Contohnya adalah alkaloid, misalnya alkaloid. Nah, terus dibagi lagi, misalnya tadi yang fenilpropanoid tadi, yang cuma CHO tadi, dibagi lagi, ada namanya fenolat. Fenolat tadi contohnya adalah asam galat. Jadi fenolat itu adalah polifenol sederhana gitu.
Nah, kemudian ada juga nanti yang polifenol sederhana ini nanti dia akan membentuk kompleks yang lebih kompleks lagi disebut dengan flavonoid. Mungkin pernah dengar ya namanya quercetin, isoflavon, flavanol, isoflavon, terus flavonon, flavanol, isoflavanons, quercetin, bla 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 gitu. Itu namanya flavonoid. Biasanya ya strukturnya unik ya. Ini nggak bisa gambar sih ini ya. Jadi kalau mungkin pakai ini dah, pakai apa sih ininya tuh softwarenya itu pakai apa? Chem Master apa sih namanya? Apa sih namanya buat gambar-gambar tuh kemarin? Apa sih aku udah download perasaan. Arvin Sketch. Nah, mungkin lebih enak pakai gambar lah. Nah, jadi metabolit sekunder itu jadi ada fenilflavonoid, itu nanti ada flavonoid, fenolat, kemudian ada terpenoid, pernah dengar ya terpenoid. Nah, itu yang dasar ya. Kalau yang fenilpropanoid itu ada 3 tadi. Jadi kalau yang mungkin pernah ini ya. Ada tadi. Mbak keluar. Jadi kalau ini enggak keluar ininya, harusnya keluar nih. Structures. Ya, jadi yang mungkin pernah dengar yang lihat yang kayak gini ya. Aduh, ini aku nggak tahu kenapa hilang malah ini. Harusnya di bawah ini muncul ininya. Jadi kalau flavonoid itu yang kayak gini nih, flavonoid misalnya. Dia punya cincinnya khas ya. Nah, ini namanya flavonoid. Jadi dia punya cincin khas. Jadi dia punya cincin A, C, sama B. Nah, ini namanya flavonoid. Kalau nanti ada lagi namanya fenolat. 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 Ini contohnya tadi kayak asam galau. Tadi masuknya fenolat. Phenolic acid. Ya, kita ngambilnya ini. Jadi ini salah satu contohnya fenolat adalah asam ferulat. Nah, ini jadi beda kan tadi kan dia kalau yang flavonoid kan dia cuma ada ini ya, ada 3 cincin ya. Kalau ini cuma ada satu biasanya fenolat. Jadi dia disebut dengan apa namanya polifenol sederhana gitu. Misalnya tadi gallic acid ya, gallic acid. Kamu makan apa? Nah ini kan juga nih sama, jadi dia sederhana. Mau, bentar ya. Nah, udah mulai. Bentar. Nah ini si asam galat kemudian. Jadi kemudian nanti ada golongan lain namanya terpenoid. Nah ini nanti yang menurutku ini banyak nih di kumis kucing tuh yang golongan terpenoid. Ya ini terpenoid itu ada macamnya banyak lagi, dibagi lagi dia. Nah ini yang mungkin nanti kami bisa cek-cek lah di jurnal atau apa. Jadi ada golongan yang ini, kalau yang di bagian kanan ini adalah golongan triterpen. Jadi udah ada dia golongan triterpen yang paling gede lah triterpen. Nah, kalau yang di kumis kucing yang dari kalau kalian lihat tadi itu namanya itu biasanya golongan diterpen. Kalau jadi ada mono, di sama tri. Mono itu satu, monoterpen, jadi cuma satu doang. Monoterpen. Jadi ini monoterpen cuma satu ya, monoterpen. Kemudian kalau di terpen tuh ada yang nanti di kumis kucing tuh banyak yang di terpen. Ada ini kebanyakan di kumis kucing nanti autopsi pol tuh jadinya nanti di terpen. Misalnya nanti kita kalau mau cek senyawanya apa, coba nanti dicek di PubChem. Nah, ini masih ada. Nah itu jadi ini ada di terpen, tadi triterpen, ini banyak lagi sih itu. Nah itu jadi tadi ya golongan metabolit sekunder itu ada dibagi jadi 2. Jadi ada golongan yang cuma CHO sama CHON, ada N-nya. Nah kalau N itu disebut dengan alkaloid. Jadi alkaloid itu dia punya N ini. Nah ini dia punya gugus amin biasanya, amina N. Ini kan ada N-nya nih. Nah
contohnya banyak sih untuk terpenoid itu banyak banget contohnya. Kayak misalnya ini kalau alkaloid yang ada di bunga pop itu kan kokain ya. Ada golongan senyawa-senyawa kokain itu juga alkaloid. Nah, jadi dia punya N ya, gugus N. Nah, tapi ini kita nggak terlalu fokus ke alkaloid sih. Jadi kalau menurutku kita fokusnya ke tiga awal tadi, terpenoid yang kelasnya di terpen, kemudian nanti ada golongan flavonoid sama mungkin ada fenolat gitu. Nah ini, misalnya kita coba nih neo-orthoxypol ya. Nah kalau kita lihat nih, dia kan nggak ada yang punya N ya ini ya. Jadi semua full CHO, 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 CHO gitu. Nah ini kalau aku bisa nebak nih ya, metil variokrom, metil areokrom ini dia fenilpropanoid, golongannya fenolat. Kemudian sclerometal ini dia flavonoid. Ini flavonoid, ini namanya udah jelas nih ya. Flavon ada fon-fonnya ini dia flavonoid nih. Sinensetin ini flavonoid, neurotrospol AB ini diterpen, ini diterpen, ini ortoprom ini diterpen sampai bawah, ini diterpen semua. Nah, yang secang ini bukan ya tadi ya, ini asam amino. Kemudian gallic acid ini dia tadi ya, yang sederhana tadi. Ombunin aku nggak tahu, tapi kalau dari ininya dia masih fenilflavonoid. Isogalactimethylgenin ini epigenin, dia golongan epigenin, dia masih flavonoid. Sama kalkon, kon ini kalkon berarti dia masih masuk ke flavonoid. Brazilin ini kemarin aku cek juga flavonoid. Nanti mungkin kalian bisa nanti dikasih sampingnya. Sampingnya adalah misalnya kelas nyawanya apa? Fenolat, flavonoid. Jadi nanti itu sih kalau di sini aku lihat ada fenolat. Misalnya nanti kalian mungkin bisa menerusin sih. Fenolat, ombulin ini aku nggak tahu apa. Coba kita cek ya ombulin. Nanti ceknya di PubChem. Ombuin. Ada nggak kira-kira? Oh iya, dia flavonoid. Dia flavonoid ya. Jadi kalau yang strukturnya udah kayak gini ya, udah jelas nih. 1, 2, 3 punya kayak gini strukturnya. Ini berarti flavonoid nih. Nah ini, kayak gini flavonoid. Flavonoid ini. Terus kalau tadi ya misalnya autopsipon. Aduh, error. Kenapa nih error? Baik ya, aku nyambi dulu ini. Configuration running binom mode input file ini. Nah, apa ini? Running binom mode. Busco. Wait ya, aku sampai punten nih. Status collection. Proka pakai config mungkin config. Binom DNA. Kemudian miniprot hanya miniprot games predictor. Bentar aku sorry ya, ini aku sambil bentar ya, ini ada data juga malam ini. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Nggak usah tadi kan. Aku lagi analisis DNA sequencing. Jadi dari tadi pagi, jadi aku tinggal keluar masih belum selesai ternyata. Ini boleh DNA Semangat. WordBase. Boleh sayang. Iya boleh WordBase. Terus which is the best choice depend on the organism, but your case in the company is clear. Best choice in the miniprot. By miniprot, the set of prokaryote genomes as the robust. Does not require specific training with the bacteria. Avoid common problem Augustus of the bacteria DNA. Why not Augustus for bacteria? Augustus optimized for the eukaryote. Yeah. Your analysis accurate genome fungi, plant, animal. For large complex eukaryote metagenome. Ya, I see. Jadi di sini pakai miniprot, ini DNA assembly. Kemudian lineage-nya auto detect. Ini pakainya config DNA. Sebentar. Do you want to display result of generic language? Yes. Ini kita pakai summary image. Kemudian nucleotide.
Oke. Input file. Udah. Apa yang salah? Busco. Configuration Busco running GNOME mode input file. Critical selector self Linux can analysis Busco decompress save sequence error no such spell save db for Busco analysis saya cek is all log create the user. Wah, kenapa sih ini nggak mau dari tadi pagi? Kamu tapi karena file bahasa Inggris, oke. Itu tidak lengkap hilang. Namun terlalu penting tidak ada di server. Gimana caranya? Komen lain. Kalau sudah buat ini, suruh ngapain ke adminnya dia. Bentar aja. Oke, sebentar. Wait ya, bentar ya. Ini tinggal ini aja sini. Ya, aman aja Kak. Iya Kak, nggak Oke. apa-apa. Statistical image, DNA, select mini prod, auto select genusnya bener nggak sih? Beta bakteri, prokaryotik, lineage prokaryotik, summary image, protein sequence, sama DNA asam nucleic sequence, attempt to reuse, fatal error. Oh ya, ini ada ini sih. Fatal errornya dia kenapa? Running input. Oh. Oke. Nah, jadi ini ada dosenku. Dia nggak bisa analisis data DNA bakteri. Bakteri baru terus kita suruh mapping DNA-nya. Jadi gini kita pakai gini. Itu juga pakai tools bioinformatik ya Kak? Iya, ini pakai bioinformatik juga. I just checked out data and everything was working expected. I use color server, so I'll be using the same data set of TCS and repository. Sorry. There is some test of how the Selenium predictor, Mateo, or allow the bacterial image. All prokaryotes require the same generators. Good choice to avoid booster error. Yes, he even ignored the combination setting and have trouble sorting in the setting or blah 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 blah. Apa ini? So instead try one of the other combination. Some can be unexpected by the database, isn't it? Available in error message. Sama kan kita? Oh iya, sama nih. Ya, oke. Good choice to avoid. Try one of the other combination. Some can be. Table. Source summary. Unit bakteri, property select Mateo. Automatic prokaryotik. Oh, ini dia pakai Mateo. Kita pakai monitor. Mateo, coba Mateo. Bismillah.
Oke, lanjut. Oke, ya nanti kita salah lagi cek, kalian cek satu-satu ya gitu untuk ininya gitu. Terus habis itu eh oh ya, ini kita mungkin hari ini mau untuk validasi proteinnya dulu. Oh ya, aku lupa bilang satu. Kita butuh yang namanya data smiles. Yang kemarin aku bilang tuh loh. Ini belum ada ya smiles tuh. Jadi nanti aku minta kalian untuk ngumpulin smilesnya juga kayak gini gitu. Jadi tinggal ke ini, tinggal ke bagian PubChem. Nah, misalnya tadi ya Om Bunin tadi, Om Bunin. Kak Rizal mau Kita tanya jadi Kak, acid lah. Gimana? untuk smellsnya itu kita dapetinnya dari mana kayak carinya? Ini dari PubChem ini. Kali ini kan ada smilesnya. Jadi di copy. Kemudian nanti kalian ke sini gelik nih, dikumpulin aja sampai bawah aja gitu. Nah, ini nanti kayak gitu. Terus misalnya tadi yang kumis kucing itu yang katakan ya, kita coba dulu neurostop sipol. Sebenarnya aku ada codingnya sih untuk cari automate, tapi takut nanti kalian bingung kan. Jadi mending ini aja. Nah, ini kan kalau tadi neurooptopsipol itu kan diterpen nih, tadi yang aku bilang tadi, dia hampir golongan kumis kucing itu kebanyakan diterpen dia, diterpenoid. Nah, jadi ntar dicari manual kayak gini ya misalnya. Nah, itu. Ini smiles. Jadi smiles itu ibarat kayak struktur satu dimensinya dari asam dari si senyawa metabolit sekunder gitu. Jadi kan metabolit sekunder itu ada tiga struktur satu dimensi. Ini smiles ini orang-orang nyebutnya satu dimensi. Kemudian dua dimensinya kalau gambar doang kayak gini, kayak gambar ini, namanya dua dimensi. Kalau tiga dimensi itu nanti yang ya kita bisa lihat tiga dimensi secara 360 derajat lah gitu. Misalnya gini, ini kalau kita cek ya, kita klik. Mau pagi sore. Mau pagi sore. Ayo, Bogor kota. Nah ini, jadi ini dua dimensi, ini tiga dimensi. Jadi kalau tiga dimensi itu kita bisa lihat conformernya gitu. Kita bisa lihat tiga. Ini kan dia kalau dua dimensi kayak gambar doang kan gitu. Nah kalau tiga dimensi ini sinyalnya nggak bagus, ini nggak muncul ya. Kita bisa ini sih cek di sini kalau tiga dimensi. Gitu. Jadi kalau tiga dimensi itu kan ada volumenya lah gitu. Nah, nanti ya kalian bisa ini ya kumpulin smellsnya aja nih, smellsnya. Tadi bisa langsung di awalnya atau nanti masuk dulu nanti smellsnya. Ini dikumpulin. Terus berikutnya dan smell kita bisa loh ini dari tadi yang ini ke tadi Marvin Skate tadi. Jadi dari smells ini kan yang kita dapat nih, kita juga bisa di copy paste. Kemudian tadi kita masuk lagi ke tadi Marvin Skate tadi. Mana tadi? Marvin, mana Marvin tadi? Marvin Skate. Nah, tadi aku belum jawab lagi ya, kenapa pakai metabolit sekunder. Jadi kalau metabolit primer itu kan pasti di semua makhluk hidup ada kan gitu. Jadi dan itu kalau misalnya digunakan sebagai obat ya nggak ada efeknya ya karena memang itu misalnya kalian pakai prolin untuk obat ya nggak bisa karena prolin itu akan dideteksi tubuh sebagai metabolit sekunder. Jadi sebagai kayak makanan gitu karena prolin kan dari prolin itu kan asam amino, protein gitu. Jadi bukannya dia bisa menghambat penyakit ya malah akan dibangun digunakan oleh tubuh kita itu buat gitu. Jadi kalau metabolit sekunder itu adalah senyawa orang-orang mungkin nyebutnya adalah xenobiotik. Jadi senyawa-senyawa yang dihasilkan dari luar tubuh manusia itu disebut dengan senyawa xenobiotik. Dan tanaman sendiri itu juga punya diklasifikasikan ya. Jadi tadi kan aku bilang kan ada 4 tadi kan ada DNA, protein, lemak sama gula tadi ya. Itu ada protein, itu kan ada 4 ya. 4 itu di tanaman juga ada gitu. Nah, metabolit sekunder di tanaman tuh ya tadi contohnya tadi alkaloid, flavonoid ya.
Nah, terus fungsinya apa? Kalau di manusia mungkin manusia nggak bisa menghasilkan flavonoid, manusia nggak bisa menghasilkan alkaloid, nggak bisa manusia. Tapi apa namanya itu manusia itu eh, kenapa nggak menghasilkan metabolit sekunder yang lebih? Ya mungkin manusia ada beberapa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh manusia, tapi tidak terlalu banyak. Kebanyakan manusia itu menghasilkan produknya adalah golongan protein biasanya, protein atau mungkin golongan-golongan peptida ya. Tapi itu kan digunakan untuk pensinyalan tubuh gitu kan. Nah, tapi ini yang manusia nggak bisa menghasilkan kayak flavonoid nggak bisa. Jadi yang bisa menghasilkan tadi kayak flavonoid, alkaloid dan lain-lain yang tadi ada 4 macam tadi, flavonoid, alkaloid, kemudian apa tadi? Alkaloid, terpenoid misalnya. Itu asam fenolat itu yang bisa kebanyakan memang di tumbuhan gitu. Hewan tapi nggak banyak, sedikit gitu. Kayak misalnya kalau tahu si cucumber ya, teripang tuh dia juga punya golongan terpenoid gitu. Biasanya hewan-hewan laut sih, dia punya metabolit sekunder juga. Selain ikan ya, maksudnya hewan-hewan yang kayak teripang itu dia mungkin punya. Rumput laut tuh juga tinggi metabolit sekunder. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan ya, kenapa manusia itu yang atau mungkin hewan kayak sapi, kayak babi, kayak kambing gitu, kayak manusia juga kan juga termasuk animalia ya. Kenapa tidak menghasilkan metabolit sekunder yang banyak dibandingkan dengan tumbuhan? Ya, satu lagi, bakteri itu juga menghasilkan metabolit sekunder yang banyak juga. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak metabolit sekunder yang dihasilkan bakteri? Kurang tahu, Kak. Yang sering kita pakai kalau sakit itu Antibiotik. Virus. Nah. Kok virus sih? Nah, Itu antibiotik vaksin. ya. Antibiotik. Bukan. Vaksin itu kan dibuat manusia, vaksin yang buat manusia. Nah, ya benar, antibiotik. Jadi antibiotik itu kan kalau mungkin kita dengarkan dia obat dokter ya, atau obat yang dibuat oleh manusia, tapi enggak sebenarnya. Antibiotik itu sebenarnya awal mulanya itu dihasilkan oleh suatu apa namanya? Kita tahu kan penemu ini Alexander Fleming. Itu kan dia menemukan antibiotik awalnya kan karena dia punya yeast, punya kapangnya dibiarin beberapa hari, kemudian dikasih di media bakteri. Tapi ternyata waktu dia balik, ternyata loh kok ada zona hambat. Nah, jadi kan mengindikasikan adalah bakteri yang ada di sekitar kapangnya mati kan. Jadi ada zona hambat, jadi ada zona yang tidak ditumbuhi bakteri gitu loh. Berarti kan ada hipotesis kan bahwasanya si kapang ini atau si Saccharomyces atau apa sih aku lupa bakterinya si antibiotik awal nih. Itu dia menghasilkan suatu senyawa yang dia bisa melawan bakteri gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya disebut dengan antibiotik. Jadi biasanya antibiotik itu bisa dihasilkan oleh 2 macam, yaitu kapang atau jamur atau mungkin bakteri itu sendiri. Jadi bakteri itu juga bisa menghasilkan antibiotik untuk melawan bakteri yang jahat misalnya. Misalnya kalian pernah dengar ya namanya probiotik kayak lactobacillus. Nah, lactobacillus itu kan dia bakteri baik yang ada hidup di usus manusia. Nah, lactobacillus ini dia akan menghasilkan antibiotik atau mungkin peptida antimikrob yang bisa menyerang bakteri yang jahat. Jadi nanti pencernaan kita aman dari bakteri yang jahat. Itu. Nah, alasan lagi kenapa kita harus menggunakan kenapa sih tumbuhan atau bakteri itu yang geraknya pasif ya, itu menghasilkan metabolit sekunder lebih banyak dibandingkan kayak kita ya, sapi, hewan, manusia yang aktif bergerak ya. Kita kan aktif bergerak kan ya, bisa jalan, bisa kemana-mana. Itu kenapa kita menghasilkan sedikit metabolit sekunder dibandingkan dengan tumbuhan bakteri. Ya hubungannya karena tadi, ya karena Allah itu ini kita juga bisa ini hubungan ke agama maksudnya. Karena Allah tuh ya mungkin ini manusia kan diberikan kaki untuk mobile ya, tangan untuk mobile. Sedangkan tumbuhan ini salah satu kebesaran Allah juga. Tumbuhan itu dia kan diem nih. Bakteri kan juga walaupun dia bisa gerak tapi kan geraknya pasif ya. Jadi dia biasanya tergantung sama substrat kan. Nah jadi ini ya keesaan yang maha kuasa gitu. Karena apa? Kalau misalnya manusia katakanlah di ruangan yang panas, di ruangan yang ada toksik nih, ada stres yang sangat tinggi, kan manusia bisa pindah tempat misalnya. Nah, ada banjir kita bisa pindah yang lebih tempat yang lebih tinggi. Makanannya kurang, kita bisa nyari makanan.
Hewan juga sama kan, kalau misalnya rumputnya kurang, dia akan ganti ke tempat yang ada rumputnya gitu. Sedangkan tumbuhan, tumbuhan tuh kalau misalkan dia cuma diem tuh, dia cuma stay di suatu tempat doang kan tumbuhan. Jadi oleh karena itu, karena dia tidak mobile dan dia pasti akan mengalami stres yang sangat-sangat dan stres yang keterpanjangan. Mungkin misalnya stres banjir, kemudian stres adanya pestisida, stres karena suhu dan lain-lain, itu menyebabkan si si tumbuhan itu dia nggak bisa gerak. Jadi ya dia ya karena mungkin ya Allah mengilhami tumbuhan ini untuk menghasilkan metabolit sekunder gitu. Makanya kalau kita tahu DNA manusia dan DNA tumbuhan, oh bisa ternyata error juga ternyata. Ya, jadi DNA manusia dan DNA tumbuhan itu besaran DNA tumbuhan. Ya, jadi tadi hubungannya adalah karena di DNA tumbuhan itu menghasilkan berbagai macam metabolit sekunder untuk menghasilkan senyawa-senyawa metabolit sekunder tadi gitu. Jadi itu yang menyebabkan tumbuhan itu dia banyak metabolit sekundernya. Ya karena dia pasif ya geraknya gitu. Nah, kemudian ya kenapa kita menggunakan metabolit sekunder untuk pengobatan? Ya karena metabolit sekunder ini yang merupakan senyawa xenobiotik, jadi senyawa yang tidak disintesis oleh tubuh gitu. Jadi kayak vitamin C, vitamin D itu juga kalau kita dapat dari tumbuhan ya itu bisa disebut dengan metabolit sekunder walaupun kenyataannya vitamin itu diklasifikasikan sebagai unsur mikro ya gitu. Terus jadi alasannya kenapa metabolit sekunder. Jadi obat-obatan pun yang sekarang udah well known ya, kayak misalnya paracetamol. Paracetamol sebenarnya juga awalnya itu berasal dari metabolit sekunder dari golongan jamur sebenarnya. Gitu. Itu sih. Oke, nanti itu kalian, ini coba kita ya balik ke DB-nya dulu. Bentar, aku ini ada error nih. Genome pasta, full config, streaming, spiders. Short summary. Ini dia pakai Galaxy 581. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Galaxy 581. satu Galaxy Desember Lineage Bakteri Prokaryotik Selected Cube LFP Lineage. Oke, oke. Jadi itu kemudian kita lanjut lagi untuk ke protein tadi ya. Nah, proteinnya nanti ini kan tadi kalian coba dua ya. Ini pertama Streptococcus mutan BTF. Aman sih ini dipakai, bisa sih ini. Bisa. Nanti download dulu, download file, kemudian download di bagian legacy PDB format. Misalnya di sini aku buat file dulu sini, misalnya project 1. Nah ini ya, ini proteinnya tadi yang di-download 8F7C. Ini kita buat lagi karena kita ada 2 protein ya, jadi kita buat 2 file. Ini namanya adalah si GTFB.
Kemudian satu lagi itu adalah tadi apa tadi bakteri satu lagi itu sorry protein satu lagi itu adalah 5F 5F ini sama sih dia. Oh sama ini ya. Satu lagi apa ya tadi ya? Satunya Satunya itu nggak sih gingivatin? bentar. Apa tuh? Satunya. Satunya itu 6I9A Kak. Nanti 9A. Oh iya 6I9A. Itu ada Berarti PDB. Ini aman sih, bagus sih ini resolusinya. Sama juga ini di download juga bagian legacy PDB formatnya. Kalian udah ada PyMol belum PyMol? Kalau itu suatu software atau apa ya Kak ya? Iya, software. Gratis kok. Itu buat preparasi protein. PYMOL, PyMol. PYMOL. Oh. Coba cari. KGP. PyMol ini bisa digunain buat apa ya Kak? Banyak sih untuk buat film yang molekuler gitu bisa. Terus buat apa ya? Buat visualisasi itu bisa juga, buat preparasi itu bisa juga. Banyak kok. Misalnya nih kalau aku kemarin kan buat film tuh kan juga pakai PyMol tuh walaupun analisisnya di ini ya pakai software lain ya, tapi untuk generate filmnya pakainya PyMol sih. Oke, ini aku udah dapet sih ininya PyMol. Jadi nanti untuk kita bongkar-bongkar strukturnya untuk preparasi strukturnya kita pakai ini, pakai si PyMol ini bentar. Jadi kita buat kayak gini nanti pakai PyMol bisa gitu. Tapi kan kalian nggak sampai kayak gini kan, ini karena aku simulasi ini kan, simulasi molekuler, jadi ya yang aku bilang ini jadi kerjanya hampir tiga minggu ini, 3 minggu dan harus beli server yang harganya sampai 5 juta waktu itu. Jadi untuk ini obatnya kan, nanti kalau kalian kan cukup nanti tahu aja obatnya bisa melekat nggak di sini gitu. Nah kalau di sini kan aku sampai dia itu bisa tahu dia senyawanya bisa lepas atau enggak gitu loh. Nah, ini kan jadi kita bisa tahu nanti di waktu berapa senyawanya itu mulai bisa lepas. Nah, gitu. Jadi semakin lama dia menempel itu berarti semakin bagus gitu. Jadi itu udah versi lebih spesifiknya gitu ya Kak ya? Udah masuk lab. Iya. Tapi kan kita nggak sampai situ kalau yang di karena ini nah ini. Nah, kita coba dulu yang KGTF sorry. Ini kan protein kalian nih. Tadi ligannya yang BFGC kan kalau nggak salah akarbos ya. Itu obat diabetesnya itu. Ini yang pertama kita buang dulu airnya, yang merah-merah ini kita buang dulu airnya. Kemudian SO4 ini kan ini adalah pengotor ya. Ini adalah ion sulfat. Kemudian Edo ini juga etilen di etanol apa aku lupa, ini dia juga pengotor. Terus kemudian oh ya kita mending ambil satu aja karena dia kayaknya multistruktur. Dia ada lebih dari satu struktur yang sama sih kalau aku lihat ini. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 struktur. Kita pilih salah satu. Jadi kita pilih change. Kita buang. Oke, cuma ada 2 ternyata. Kemudian jadi kalau mau milih semuanya kita ke change ya, pilih change. Kemudian ini bisa pilih semua. Tapi kalau mau pilih satu-satu nanti pilih yang residu. Ya, residu. Ini kita buang. Itu sama CA-nya ini kalsium kita buang juga. Ini pengotor. Nah, ini GLC bla 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 ini adalah ligannya. Ini adalah karbos yang dimaksudnya.
Nah ini ya. Ini yang bersih kayak gini. Ini akar bosnya di tengah ini. Nah, ini nanti kita save dulu. Ini kita save dulu. Berarti Sebelumnya kita gimana? Kita dibersihin tambahkan dulu. hidrogen. Ya, kita tambahkan dibersihkan, tambahkan hidrogen. Jadi ini action, kemudian hidrogen di add, kemudian file, export molekul. Jadi kita save lagi molekulnya. Ini pilih yang all karena kita mau milih semuanya all. Kemudian save. Kak Rizal, Kemudian maaf. pilih ke PDB. Ini nanti kasih namanya aja, kasih nama clean aja atau bersih clean gitu. Formatnya PDB ya, PDB. Kak Rizal, mohon maaf Kak Rizal, maaf menyela ini. Oke. Tinggal 1 menit lagi saya izin bikin lagi. Apakah Kak Rizal berkenan?